Perkenalkan, nama saya Sylvin Lufiana dari Tasikmalaya. Baru rasanya tahun baru yang lalu, sekarang sudah tanggal 15 Maret lagi. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah pada April. Saudaraku, kita akan membawakan sharing firman Tuhan yang akan dibacakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hampir semua orang percaya akan ayat ini. Hafal di luar kepala. Saya pun demikian. Saat sekolah minggu, saya menghafal ayat ini dengan baik. Ayat ini begitu terkenal. Apa yang mendasari Allah untuk menyatakan kasihnya kepada manusia? Karena kasih, karena Allah kita adalah kasih. Ia menyerahkan dirinya total kepada manusia. Ia mengambil rupa dari dirinya yang mulia, menjadi hina, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Allah telah menjadi teladan dalam rupa Yesus Kristus. Dari kekalannya dari surga, Ia turun, dari kemuliaannya Ia turun ke dunia untuk mengambil rupa yang hina. Dalam hal ini kita patut meneladani Yesus, teladan kita yang sempurna. Penyerahan dirinya total kepada manusia. Dan kita pun, jika tidak memiliki penyerahan diri yang total kepada Allah, kita akan sulit untuk mengenal isi hati Bapa. Kita akan sulit untuk bisa merasakan kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Kasih itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Itu yang telah dilakukan Allah kita bagi kita. Saudaraku, kita tahu di dalam kemuliaannya, Dia sampai rela karena begitu besar kasih Allah atas kita. Mengapa Ia lakukan itu? Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan Ia tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sanggup melakukan itu. Sehingga Ia turun kepada dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi kita. Ia tahu tidak ada seorang manusia pun yang sanggup. Dan Ia tahu firman-Nya ya dan amin. Ia tidak dapat menyangkali dirinya. Sehingga Ia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan kita bersyukur bahwa kita beroleh keselamatan itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus telah menjadi pengganti kita. Yesus telah menyalibkan dirinya supaya kita dapatkan keselamatan itu. Tetapi orang yang telah diselamatkan, dia pun akan mengalami ujian. Setiap orang akan mengalami ujian. Yesus pun mengalami dalam diri rupanya sebagai manusia, Ia mengalami pencobaan dari iblis. Alkitab mencatat dalam Lukas 4, sesudah Yesus puasa 40 hari, Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan Ia dicoba iblis. Dan Yesus menang. Yesus menang menghadapi segala cobaan iblis itu. Ujian Yesus yang terbesar adalah ketaatannya. Ketika Ia telah dicobai oleh iblis, Ia taat sampai mati. Alkitab mencatat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Adam pun menerima pencobaan dan Hawa. Dan kita tahu Adam telah gagal karena ketidaktaatannya. Banyak orang berkata, aku ingin berserah. Tuhan, aku mau berserah. Di dalam iman dan percaya di dalamnya ada ketaatan. Ketaatan sampai akhir. Dan
barulah kita bisa dikatakan lulus ujian. Banyak orang yang tidak lulus karena ketidaktaatannya untuk terus pegang janji-janji Tuhan. Ketika kesulitan datang di dalam hidup kita, mereka mencari jalan di luar Allah. Mereka mencari jalan mengandalkan manusia. Mereka mencari kekuatan-kekuatan supranatural melalui hal-hal yang bukan dari Allah. Sehingga manusia jatuh menjadi budak iblis. Di dalam hidup kita seringkali katakan mengalami pengujian ini. Dan jika kita tidak lulus di dalam ujian ini, kita akan masuk ke dalam pencobaan. Apa beda pencobaan dengan ujian? Pencobaan adalah hal yang dilakukan iblis untuk menjatuhkan manusia. Berhubungan dengan gambar diri Allah dalam kita. Saat manusia jatuh di dalam dosa, ia telah kehilangan gambar Allah. Ia telah kehilangan damai di dalam Allah, dan ia kehilangan rencana Allah di dalam dirinya. Sehingga dia terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi di dalam ujian, ada rencana Allah di dalamnya. Dan jika kita tidak lulus di dalam ujian, kita akan masuk ke dalam pencobaan. Makanya kita yang sekarang mengalami ujian, cepat-cepatlah kita untuk datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan diri kita total kepada Tuhan, sehingga pemulihan, kelepasan, kemenangan yang telah Tuhan sediakan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Bilangan 13. Kita belajar dari bangsa Israel ketika ada 12 pengintai yang akan masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu. 12 orang itu memiliki pikiran dan mata yang sama melihat. Tetapi 10 orang tidak percaya kepada kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka lebih memilih apa yang dilihat mata mereka. Kaleb dan Yosua, hanya 2 orang dari 12 pengintai itu yang percaya kepada Allah, bahwa ia akan memperoleh kemenangan. Hanya Kaleb dan Yosua yang sampai di tanah Kanaan, karena ia taat. Ia memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Yosua dan Kaleb? Yesus adalah teladan kita dalam kemenangan. Saat manusia jatuh di dalam dosa, manusia jatuh dalam ketakutan. Mengapa? Karena mereka melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. 10 pengintai ini melihat raksasa. Raksasa ini seolah-olah mengerikan bagi mereka. Mereka lupa bahwa punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang mampu melewatkan mereka, yang mampu menolong mereka. Mereka lupa bagaimana mereka dituntun dari bangsa Mesir sampai ke padang gurun dan akan mencapai tanah Kanaan. Janji Allah untuk membawa mereka kepada tanah Kanaan, membawa mereka ke dalam pencobaan. 40 tahun Alkitab mencatat mereka tidak dapat pergi ke tanah Kanaan, sampai angkatan yang terdahulu dari 10 pengintai itu telah mati semua. Mereka baru sampai kepada tanah perjanjian. Dan kita tahu, kita belajar tentang pengujian juga di dalam diri Yusuf, di dalam diri Musa. Yusuf ketika dapat mimpi dengan kepolosannya, dia bercerita kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak suka. Tapi rancangan Allah membawa dia terus sampai Alkitab mencatat Yusuf menjadi orang kedua dari Firaun. Dan ia mempunyai hati yang memiliki karakter Allah. Ia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan ketika ia tahu saudara-saudaranya sudah berubah, sudah bertobat, ia mengenalkan dirinya kepada mereka dan membawa kaumnya tinggal di Mesin, di tanah Goshen.
Apa arti penyerahan diri kita? Yesus adalah teladan kita. Dia yang mulia mau menjadi hina. Kasih yang mendasari semuanya itu. Manusia kadang berkata, aku berserah. Seperti hal yang mudah, tetapi prakteknya tidak semudah itu. Karena dalam berserah, ada penyerahan diri, ada kasih. Jadi pelaku firman, kita harus menyangkal daging kita. Kita harus melakukan kebenaran Tuhan. Saat manusia jatuh di dalam dosa, gambar diri yang rusak karena ketidaktaatan ini. Ada gambar diri Allah. Gambar diri Allah adalah kasih, damai sejahtera, kemurahan, sukacita, kekudusan, maha hadir, lemah lembut, rendah hati, pengampunan. Allah menciptakan kesabaran dan pengampunan. Ini adalah karakter Allah yang harusnya menjadi bagian juga dari dalam kita. Tetapi iblis telah merusak, mencuri karakter itu dan menyuntikkannya ke dalam diri manusia. Sehingga manusia memiliki karakter seperti iblis adanya. Dia menjadi, kita tahu karakter iblis seperti apa. Dia mencuri, membunuh, membinasa, peniru, pendendam, iri hati, miskin, pengacau, pemberontak, pendakwa, pemarah, serakah, pelit, ingin disanjung, ingin dihargai. Kita tahu jika kita berlaku memiliki karakter-karakter, misalkan kalau ada orang kaya nih, dia dengan segala kekayaannya, dia bisa dia sangat kaya, tetapi ketika dia menawar sesuatu barang sampai semurah-murahnya, mengapa ia demikian? Karena gambar dirinya yang rusak. Dia tidak punya kemurahan Allah di dalam dirinya. Ketika orang misalkan dalam undangan, dia ingin duduk di paling depan, dia ingin disanjung. Ketika orang tidak menghargai, ia marah. Mengapa demikian? Karena gambar dirinya yang rusak. Yesus mengalami penghinaan. Dia adalah diludahi dengan penyiksaan luar biasa. Tetapi yang dia lakukan mengampuni kita. Mengapa demikian? Karena Yesus mempunyai penyerahan diri yang total kepada Allah. Mengapa manusia tidak bisa merendahkan dirinya? Sebab gambar dirinya telah rusak. Rancangan Allah di dalam hidup kita adalah saat dia di dalam penciptaan 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan berkata, taklukkanlah musuh, taklukkan bumi. Tetapi yang terjadi, Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan kepada saat ia dibujuk oleh iblis untuk makan buah. Saat itu manusia jatuh menjadi budak iblis. Dan saat itulah gambar diri dia rusak. Rancangan Allah yang pertama di dalam hidup kita adalah ini. Allah memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi dan untuk menaklukkan iblis. Ketika manusia diciptakan, iblis sudah ada di dalam bumi. Karena saat pemberontakan, dia sudah ada di dalam bumi. Otoritas yang telah Tuhan berikan kepada manusia dirusak sehingga menjadi Allah, iblis, dan manusia. Manusia lebih takut kepada iblis daripada kepada Allah. Karena ia telah memperhambakan dirinya kepada iblis. Padahal seharusnya adalah gambaran yang pertama. Yang ini. Allah menciptakan manusia untuk menaklukkan iblis. Manusia bagaimana untuk mau kembali lagi kepada rancangan Allah yang awal. Penyerahan diri kita kepada Dia. Penyerahan diri yang total kepada Dia melalui Yesus Kristus.
sehingga gambar diri skema awal Allah, seperti yang terjadi di dalam bangsa Israel ke tanah Kanaan. Padang gurun selama 40 tahun adalah bukan rancangan dari Allah. Rancangan Allah bagi manusia adalah kebaikan. Kita tahu di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita bersyukur dengan penyerahan Allah kepada manusia karena kasih-Nya, karena kemuliaannya, Dia rela mati bagi kita, mengambil rupa menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, beroleh hubungan kembali dengan Allah. Dengan penuh keberanian kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah karena ada darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Sehingga kita boleh menghadap Allah Bapa. Karena bukan kita yang tidak berdosa, diri kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus, darahnya itulah yang dilihat oleh Bapa. Darah anaknya sendiri yang telah mati bagi kita, sehingga kita beroleh keselamatan itu. Pak Vincent sering bilang itu adalah darah yang tidak terbayar dengan apapun. Seluruh isi dunia ini tidak dapat membayar. Darah yang tidak dapat dihargai dengan materi seisi dunia pun tidak dapat membelinya, karena Dia telah menyerahkan nyawanya sendiri bagi kita untuk menggantikan kita. Betapa kita seharusnya bersyukur bahwa Allah sudah memberikan dirinya bagi kita, menjadi kan kita anaknya yang diberinya kuasa, kemuliaan, kuasa untuk melakukan segala pekerjaan yang Allah mau dalam hidup kita. Kita bersyukur kita yang di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus sama dengan manusia itu kembali kepada rancangan Allah yang semula, menaklukkan iblis. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita harus punya penyerahan diri yang total kepada Allah. Kita bisa mengintrospeksi diri Allah kita. Bagaimana keadaan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 17, saya akan bacakan. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kekayaan Allah tidak sama dengan kekayaan yang iblis berikan di dalam hidup kita. Kekayaan iblis adalah kekayaan dunia, tetapi kekayaan Allah yang berikan di dalam hidup kita adalah rohnya, batiniah kita. Bagaimana supaya kita kembali kepada Allah? Kita harus memakai pakaian putih dari Allah. Di dalam Wahyu 3 ayat 18 katakan, aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Pengujian-pengujian yang kita alami di dalam hidup kita ini biarkan bisa menghasilkan emas yang murni. Kita tetap taat dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga emaslah yang kita punya, bukan jerami, bukan kayu, bukan hal-hal lain yang mudah terbakar. Agar di dalam ayat 18 ini Tuhan mengajarkan, walaupun kita kaya di hadapan Tuhan, tetapi kita ini telanjang di hadapannya. Wahyu 3 ayat 17 ini berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Padahal secara jasmani, secara dunia, ia sangat kaya. Tetapi di dalam diri manusia ada yang hilang karena kemuliaan Allah itu, karena dosa. Sehingga manusia selalu merasa tidak punya apa-apa. Meskipun kita bisa mengerti ya dalam hal ini, banyak orang meskipun sudah secara dunia dia sudah berkelimpahan, tetapi dia selalu merasa kurang. Mengapa? Karena di dalam dirinya dia tidak punya apa-apa, karena yang menjadi bapaknya adalah iblis. Mengapa iblis melakukan segala cara untuk mencapai? Karena ketika iblis memberontak, Allah telah membuang dia. Dan iblis juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dengan berbagai cara ia ingin mendapatkan kembali
sesuatu yang ia ia telah hilang itu. Mengapa manusia ingin disanjung, ingin di tempat tinggi? Karena ia memiliki gambar Allah yang rusak, yaitu ia merasa miskin. Sehingga kita bisa ngerti ya dalam hal ini, seseorang yang secara materi begitu kaya, tetapi Allah katakan dia malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini adalah berbicara tentang kekayaan di dalam rohani kita, bukan karena materi. Ketika kita dihina orang, apakah kita punya hati seperti Yesus? Yesus sudah mengalami penghinaan yang luar biasa, tetapi ia punya kerendah hatian yang penuh. Apakah ketika kita disalahkan, padahal bukan kesalahan kita marah, tidak terima, sebab ingin dihargai dan karena ketidaksempurnaan. Dan yang paling besar dari segala karakter iblis yang menjatuhkan adalah ingin disanjung. Sanjungan adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kita berada di dalam wilayah yang mana? Ada di dalam karakter Allah kah atau ada di dalam karakter iblis kah? Di dalam Efesus 4 ayat 17, kita harus hidup baru di dalam Kristus. Kita melepaskan wajah-wajah yang telah Tuhan yang telah iblis tanam di dalam diri kita menjadi serupa dengan Kristus, perlahan tetapi pasti. Kita harus kembali kepada rancangan Allah yang awal, rancangan Allah yang penuh kemenangan, rancangan yang penuh dengan damai, sebab rancangan itulah yang Allah ciptakan bagi kita pada awal di Taman Eden, di saat penciptaan. Kejatuhan kitalah yang telah menyebabkan manusia jatuh dan terputus dengan Allah karena dosa. Mari kita lakukan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, agar kemenangan itu menjadi bagian di dalam diri kita. Tanpa penyerahan diri yang total kepada Tuhan, tidak mungkin kita mengalami kebesaran Tuhan, tidak mungkin kita mengalami kemenangan. Karena saat kita merasa Tuhan yang harus kita andalkan, Tuhan turut campur mendatangkan segala kebaikan, pemulihan, kelepasan bagi kita. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ketika kita mau diampuni, kita harus mau mengampuni. Hukum-hukum Tuhan ini tidak sama dengan hukum-hukum dunia. Manusia di dunia berbicara ketika dia disakiti, maka dia balas. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ampuni, kasihi musuhmu. Sudahkah kita melakukan itu? Belas kasihan Allah kepada orang, Alkitab mencatat, Tuhan Yesus selama hidupnya banyak menyembuhkan orang-orang. Tapi apa yang Tuhan Yesus dapat? Penyalipan akan dirinya. Dia telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Ketika Yesus disakiti sedemikian pun, bukan dendam yang dia lakukan, tetapi yang meminta belas kasihan Allah. Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Jadikan mereka satu seperti kita. Berbahagialah kita yang menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Serahkan diri kita secara total kepada Tuhan agar janji-janji Allah, berkat-berkat yang telah disediakan Allah menjadi bagian di dalam kita. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya yang dahsyat dan luar biasa itu. Karena Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan rindu kita karena kasih-Nya yang luar biasa atas kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia turun ke dunia, menyerahkan dirinya bagi kita. Mari kita meresponi Allah dengan kita menyerahkan diri kita secara total kepada Dia, sehingga pemulihan itu boleh ada bagi kita. Kesembuhan yang menjadi rancangan Allah dalam hidup kita terjadi. Damai sejahtera boleh ada di dalam diri kita, sehingga kehidupan di bumi menjadi seperti di surga nyata di dalam hidup kita. Seperti yang doa Bapa kami, dan ampunilah, dan Bapa,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu boleh ada di dalam hidup kita, kemenangan demi kemenangan. Dan kita jangan lupa, masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Adakah kita punya kasih menjangkau mereka, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa? Minta kepada Tuhan hati untuk seperti Yesus. Dia mau mengorbankan dirinya bagi kita. Dia adalah teladan kita. Kita pun harus memiliki karakter seperti Yesus adanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini tidak saya panjangkan, dan kita akan berseru kepada Tuhan, biar janji-janjinya itu boleh nyata menjadi bagian di dalam hidup kita. Serahkan diri kita secara total kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Janji-janjinya itu luar biasa, saudara. Saudara ingin mengalami kemenangan, saudara ingin mengalami kesembuhan, saudara ingin mengalami kelepasan, serahkan diri kita total kepada Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan. Saya cukupkan sampai di sini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.